anggota Lions Indonesia tercinta, multidistrik 307, mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengabdian, jadikan budaya bangsa. Ayo, ayo, ayo bergabung bersama dengan sukacita untuk pengabdian, jadikan jiwa yang mulia. Kami anggota Lions Indonesia tercinta, multidistrik 307, mengabdi bersama dengan tulus ikhlas, tujuan utama kita. Walau berbeda suku atau beda agama, bukan suatu masalah. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara. Oke, DCGET Rudy Wu. Kepada semua film lain, wah kalau semangat ini. Selamat malam. Luar biasa ya Bapak Ibu semua ya, dan film lain. Jadi sebelum kita melakukan pelantikan ini, kita akan menjelaskan secara singkat apa itu Lions Club dan sejarah Lions Club itu didirikan di Indonesia. Mungkin Presiden Suryatno sudah mendengarkan, tapi ada teman-teman yang belum mendengarkan apa itu Lions Club dan gimana Lions Club itu didirikan di dunia. Ya, ini cukup singkat saja saya jelaskan ya. Ya, mungkin sebelum saya menjelaskan secara singkat apa itu Lions Club, saya memperkenalkan diri saya kembali. Saya namanya Rudy Wu, sudah bergabung di Lions Club sejak 1995. Ya, kalau kita hitung itu baru 30 tahun di Lions Club. Ya. Jadi pada periode ini saya ditugaskan oleh Gubernur Dki Jakarta sebagai Global Executive District Coordinator, yang tugasnya adalah untuk perluasan dan pengembangan Lions Club. Dan selain itu saya juga ditugaskan sebagai Ketua PPMLI. PPMLI itu adalah Pusat Pelayanan Masyarakat Lions Indonesia di Medan, ya, yang tugasnya adalah untuk melaksanakan kegiatan operasi mata kata gratis di Kota Medan. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu PPMLI. Ya, mungkin fellow lain Bapak Ibu semua, ini adalah video singkat didirikannya Lions Club di dunia. Ya, ada suaranya nih, Pak Dihen. Was Melvin Jones, a successful insurance man. He was secretary of the Business Circle of Chicago, a lunch club established in part to help its members grow their businesses. However, Jones had a different goal in mind. I am finding out that you do not get very far until you start doing things for others. And I am beginning to believe that I can help some clubs, like the Circle, to have feelings in their hearts. Jones. Ya, oke, ini adalah video singkat tentang sejarah didirikannya Lions Club di dunia. Dan tepatnya 7 Juni 1917. Jadi sampai saat ini Lions Club itu sudah berdiri 108 tahun di dunia. Ya, Lions Club ini didirikan oleh seorang yang namanya Melvin Jones. Melvin Jones ini adalah seorang agen asuransi pada saat itu. Jadi pada saat itu 1917
dunia itu mengalami perang dunia pertama pada saat itu. Perang dunia pertama itu tahun 1914 sampai tahun 1918. Ya, jadi Lansco itu didirikan pada saat perang dunia. Ya, mungkin Bapak Melvin John ini melihat kondisi masyarakat begitu kacaunya pada saat itu, beliau itu mengajak teman-teman dia untuk bergabung membentuk satu organisasi untuk membantu masyarakat yang dinamakan Lansco. Ya, jadi kalau kita hitung 108 tahun, saat itu satu generasi itu 25 tahun, berarti Lansco itu sudah 4 generasi di dunia. Ya. Ya, ini adalah jumlah keanggotaan Lions Club di dunia. Selama 108 tahun, Lions Club itu sudah ada 1,38 juta member di dunia. Ya, cukup banyak ya. Termasuk pada malam hari ini ada penambahan 15 anggota dari Badan Pos. Jadi totalnya itu kira-kira 1.380 juta ya, 1,38 ya. Dan setiap tahun itu keanggotaan Lions Club itu bertambah terus, kira-kira 2,8% penambahnya, ratusan ribu member setiap tahun bertambah. Ya, di dunia itu kita ada 49.510 klub, ditambah lagi berbagai satu klub banyak ya. Luar biasa ya ini ya, klub Lions Club ini ya. Dan kita juga sangat banyak menerima donasi-donasi, baik dari anggota ataupun dari organisasi-organisasi lain. Ini kalau di data kita itu ada 56 juta US dollar. Ya kalau dirupiahkan triliunan angka sumbangannya. Ya. Dan di dunia itu kita ada 260 juta lebih masyarakat yang sudah kita bantu oleh Lions Club di seluruh dunia. Dan melibatkan jutaan member, kira-kira 200.000 member ini setiap hari ini, setiap tahun melakukan pelayanan. Ya. Bisa agak belakang. Dan 40 National Foundation, kita punya foundation juga yang mengumpulkan dana ini. Ya inilah kondisi dari Lions Club itu secara internasional. Ya, Bapak Ibu fellow Lions Club itu ada motonya, karena kita organisasi besar yaitu we serve, moto kita itu, yang artinya melayani atau mengabdi. Ya, jadi sejak kita bergabung di Lions Club, kita tujuan utama kita hanya cuma melayani, jadi tidak ada kepentingan apapun. Makanya Lions Club itu bisa diterima di 230 negara. Ya, kita ada di 230 negara. Ya, di benua manapun kita ada anggota Lions Club. Malah ada beberapa negara yang tidak diakui oleh PBB, tapi Lions Club itu ada di sana. Saya contohkan yang terdekat itu Taiwan. Taiwan itu tidak diakui oleh PBB karena dia merupakan bagian dari China, tapi di Lions Club itu cukup berkembang sekali di sana. Di kota Taipei itu begitu banyak anggota Lions Club-nya. Ya, karena misi yang dibawa Lions Club itu adalah misi kemanusiaan, tidak ada kepentingan lain. Karena di Lions Club itu kita jarang membahas yang namanya agama, suku, antar golongan, apalagi politik jarang kita bahas. Karena misi kita cuma satu, mengabdi kepada masyarakat, berbagi ya kepada masyarakat. Oke, fellow Bapak Ibu semua, ini line ini bukan berarti artinya singa. Line itu ada artinya, kepanjangannya yaitu Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Artinya di Indonesia kan adalah kemerdekaan, kecerdasan, keselamatan bangsa dan negara kami. Inilah kepanjangan dari Lions ya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah bertanya ke saya, kenapa sih namanya Lions, singa, kok dipilih singa ya? Memang saya belum mendapatkan penjelasan mengenai kenapa namanya singa. Tapi menurut saya mungkin pada saat itu zamannya beliau pendiri ini melihat ya singa ini kan raja hutan yang paling kuat ya. Maka dipilihlah logo dan namanya Lion. Ya akhirnya memang benar bertahan sampai 109 tahun. Kita ini adalah salah satu organisasi terbesar di dunia. Ya. Dan salah satu organisasi yang paling lama dari 4 organisasi tertua di dunia. Jadi kita salah satu dan kita yang terbesar karena ada keanggotaan 1,38 juta.
Oke, Bapak Ibu fellow Lions semua, semenjak kita bergabung di Lions Club itu, biasanya panggilan kita itu adalah Lion di depan nama kita. Seperti saya biasa dipanggil Lion Rudy Wu, ya. Jadi kita tidak memanggil Bapak, Ibu, Kakak, adik semua itu kita sudah tinggalkan karena menganggap itu semua sama. Semenjak kita bergabung itu kita semua sama. Kita adalah saudara dalam pengabdian. Ya, biasanya sama semua. Baik itu yang senior dan saya 30 tahun, yang 15 tahun, semua sama panggilannya Lion di depan. Artinya apa? Kita setara semua. Walaupun Bapak Ibu Filulan yang hadir hari ini baru bergabung sama dengan saya. Ya, rompinya juga yang dipakai itu kuning itu sama semua, gak ada yang beda. Iuran yang kami bayar 30 tahun di negara manapun semua sama sumbangsinya. Gak ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah jabatan pengabdian, ya, bukan jabatan kekuasaan. Ini ada video singkat kisah-kisah teman-teman kita dari berbagai negara yang sudah lama bergabung di Lions Club. Itu ada kulit putih, kulit hitam, semua ada video singkatnya. Ya. Jadi bisa dibantu kok, nggak bisa. Diputar ya. Jadi misi kita dan visi kita inilah yang membuat Lions Club itu bisa bertahan 108 tahun. Intinya adalah menjadi organisasi kemanusiaan terdepan dan terlengkap di dunia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan satu-satunya adalah mengabdi. Makanya kita bisa diterima oleh masyarakat dimanapun berada. Ya, di mana ada Lions Club, di situ ada. Di mana ada yang membutuhkan, di situ ada Lions Club. Inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat semuanya. Oke, fellow Lions Bapak Ibu semua, sebagai organisasi besar kita dipimpin oleh seorang international president. Jadi pada tahun ini kita dipimpin oleh Fabrizio Rivera, namanya international president kita dari negara Brazil yang sudah bergabung di Lions Club 40 tahun. Beliau ini bergabung di Lions Club sejak 1985. Ya, lebih senior dari saya nih, Bapak ini. Fellow Lions. Jadi Lions Fabrizio Rivera ini punya moto yaitu Make Your Mark. Ya, International President kita ini mengajak kita untuk meninggalkan warisan-warisan yang baik dimanapun kita berada sebagai anggota Lions Club. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya, Lions Club itu kan sudah ada 1,38 juta. Kami ini sebagai anggota Lions kok sibuk ajak teman-teman bergabung lagi. Karena kita ingin menambah tangan-tangan pengabdiannya. Semakin banyak orang bergabung di Lions Club, semakin banyak masyarakat bisa kita bantu. Ya, tapi selain itu, International President kita, pemimpin kita itu punya misi. Ya, dalam 3 tahun terakhir ini kita menginginkan pencapaian keanggotaan menjadi 1,5 juta. Kita punya misi 1.5 namanya, mencapai 1,5 juta keanggotaan untuk selama 3 tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa capai keanggotaan ini di 2026. Ya, dengan tambahnya Bapak Ibu 15 orang lagi, ini nanti berbagai cara kita cari lagi teman-teman kita ajak lagi supaya mencapai 1,5 juta keanggotaan. Tadi Bapak Ibu sudah lihat, sudah keanggotaan kita sudah 1,38, berarti kurang 120.000 orang lagi. Artinya tahun depannya akan tercapai jumlah keanggotaan ini. Ya. Ya, ini tadi video singkat. Anggota lain semua sepakat mendukung program ini supaya keanggotaan lain itu mencapai 1,5 juta. Ya, fellow lain Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu bertanya, kapan sih Lions Club itu ada di Indonesia? Ya, Lions Club itu sudah ada di Indonesia tahun 1969, tepatnya 18 November. Ya, kalau kita hitung sampai saat ini Lions Club itu sudah ada kira-kira 56 tahun di Indonesia. Dengan klub pertamanya yaitu Lions Club Jakarta Host. Ya, jadi di Medan sendiri, di kota Medan, kami di kota Medan itu Lions Club itu sudah ada sejak 1972. Jadi di kota Medan juga sudah cukup lama, sudah 53 tahun Lions Club itu ada di kota Medan. Ya, tepatnya 9 Mei. Ya, di Indonesia sendiri Lions Club itu dibagi menjadi 4 distrik. Ya, satu distrik itu meliputi beberapa provinsi
yaitu distrik A1, A2, B1, B2. Kita itu Medan, Penampakan Siapi, Riau ada 4 provinsi ya. Nampuraci Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau Daratan itu 1 distrik. Ya, termasuk Bagan Siapi ini masuk ke distrik A2. Ya. Jadi dipimpin oleh seorang gubernur yang setiap tahun itu dipilih. Jadi periode ini gubernur distrik kita itu adalah Layan Joni Am yang hari ini hadir bersama kita. Nah, ya, silakan Pak. Kalau gubernur provinsi itu membawai cuma 1 provinsi. Kalau gubernur landscape itu membawai 4 provinsi. Yang luar biasa ya gubernur landscape ya. Ya ini ya. Dengan motonya itu adalah moment to shine ya. Jadi moto gubernur kita ini mengajak kita-kitanya anggota lain itu menjadi sinar dimanapun kita berada. Ya biasanya kita sering foto-foto, teman-teman merasa fotonya kayak gini. Kok kayak gini fotonya? Ini artinya bersinar, bersinar. Jadi kita ajak semua fellow lain dimanapun berada menjadi sinar di masyarakat ya. Oke, beliau ini juga sudah lama bergabung di Lions Club dan keluarganya pasti semua diajak, istri, anak-anak semua adalah anggota Lions Club. Ya, ini ada artinya semua. Bersinar itu apa? Si sign itu ada artinya. Ini akan dijelaskan terpisah. Ya, ini adalah struktur organisasi dari Lions Club. Dari mulai klub itu 20 member. Tapi sekarang ada program Join Together ya. Join Together mulai 15 member sudah bisa bergabung dengan fasilitas uang pendaftaran yang lebih ringan. Dan di atas klub itu ada ketua daerah. Hari ini hadir ketua daerah Helena yang membawa beberapa klub. Di atasnya ada ketua wilayah yang membawa beberapa daerah. Kemudian distrik minimal 35 klub, 1.250 anggota. Tapi distrik kita ini adalah distrik yang terbesar di Indonesia. A2 itu punya 4.900 orang. Ya walaupun 4 provinsi, tapi jumlah keanggotaan kita itu paling banyak dengan 144 klub. Ya, yang mayoritas lain klubnya itu ada di Kota Medan. Jadi di Kota Medan itu ada kira-kira 90 lain klub yang kota kecil itu. Ya, jadi di Indonesia juga dipimpin seorang ketua dewan gubernur yang juga setiap tahun dipilih secara internasional. Dunia ini dibagi 8 area. Ya, Indonesia ini kita bergabung dengan Australia, New Zealand dan Papua New Guinea. Ya, kenapa kita bergabung dengan Australia bukan gabung dengan Singapura dan Malaysia dekat dengan kita? Karena kita ini diajak oleh fellow lain dari Australia. Dulu awal-awal tahun 1969 orang Australia datang ke Jakarta mengajak orang Indonesia bergabung dengan Indonesia. Makanya kita bergabung ke mereka itu. Oke, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu juga bingung ya kok banyak sekali jabatannya di Lions itu banyak sekali jabatan-jabatannya dari gubernur, sekretaris kabinet, bendahara kabinet dan berbagai jabatan-jabatan. Ini semua anggota Lions itu punya kesempatan belajar di sini sebagai pemimpin. Ya nanti siapa yang aktif akan dipilih. Tapi jangan khawatir, kita setiap kali ada training-training yang dilakukan untuk semua anggota Lions yang mendapatkan jabatan. Ya, di klub sendiri juga banyak sekali jabatan. Ada presiden, sekretaris, bendahara, wakil presiden, komite keanggotaan, komite servis dan berbagai komite-komite yang ditunjuk oleh presiden klub. Ya, jadi pada hari ini kita akan melantik ya presiden, sekretaris, komite keanggotaan, komite servis dari Lions Club Bagan Coast. Jadi 5 orang ini yang mewakili pengurus dari klub ini. Ya, tapi jangan khawatir. Bapak Ibu fellow lain, semua orang punya kesempatan jadi presiden. Mau menjadi presiden itu paling enak gabung di Lions Club. Gak usah kampanye, cari teman-teman 20 langsung jadi presiden. Ya itulah di Lions Club itu. Ya. Oke, Bapak Ibu fellow lain semua, Lions Club itu begitu konsen dengan 8 program utama. Ya, kita selama puluhan tahun ini kita melihat ini ada 8 program yang Lions Club anggap ini adalah menjadi tantangan dunia. Ini kayaknya terputus ya sebagainya. Ya, jadi ada diabetes, hunger, youth, kemudian vision, childhood cancer, environment, humanitarian dan disaster relief. Jadi adalah 8 program utamanya.
Mungkin Bapak Ibu semua pasti udah sering melakukan yang namanya program hunger, berbagi bakso, makanan segala macam itu pasti, ya. Selain itu juga ada kepemudaan, kita ada program-program Leo Club, pembinaan remaja, penanaman pohon. Ini sosialisasi lah ini. Diabetes karena kan tidak bisa disembuhkan. Kita turut berpartisipasi untuk penyuluhan diabetes dan kanker anak. Ya, dan yang utama itu penting itu yang terkenal itu lain itu adalah vision, kacamata. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, bahkan api ini sebenarnya bukan tempat baru bagi Lightstone. Kita sejak 2017 Lightstone sudah hadir di kota Bagansi Aki-Aki melalui kegiatan operasi mata katarak gratis. Ya, teman-teman pasti sudah tahu sejak 2017. Berarti hampir 8 tahun Lightstone itu sudah ada di sini. Padahal di kota ini belum ada Lightstone-nya. Makanya pada malam hari ini saya paling senang sekali Lightstone itu bisa hadir di sini supaya lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Ya. Kenapa kita jauh-jauh ya orang luar yang melayani masyarakat di sini? Kenapa kita orang sendiri tidak care, peduli dengan masyarakat di sini? Kenapa kami itu dari awal begitu senangnya datang ke sini? Karena kenapa? Pesisir ini masih sudah banyak sekali pasien-pasien buta katarak yang sebenarnya bisa disembuhkan Bapak Ibu. Karena mungkin akses kesehatan, jarak jauh dari tempat pelayanan kesehatan, artinya banyak yang mungkin menjadi buta. Padahal itu bisa disembuhkan itu. Ya. Dan sejak 2017 setiap tahun kita 2 kali melaksanakan kegiatan operasi katarak, minimal itu dapat 200 pasien lebih di sini. Dan saya yakin dan percaya masih banyak sekali pasien-pasien bisa kita bantu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Lightstone Bagan House ini bisa membantu kami lah. Ya kebetulan saya ketua PPMRI itu yang khusus menangani kegiatan operasi mata katarak gratis. Ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan dari 8 program utama itu, tapi setiap itu boleh menyiapkan program kerjanya masing-masing, tidak mesti harus mengikuti yang sudah disampaikan oleh internasional. Cuma ini yang diutamakan ini. Ya, ini kegiatan operasi mata katarak gratis di rumah sakit lain. Tadi pagi kita ada operasi kira-kira 70 pasien di Kota Medan. Walaupun kami di sini operasi tetap berjalan di Kota Medan di klinik kita ya, klinik PPMRI yaitu Pusat Pelayanan Masyarakat Lain di Indonesia. Ya, kita punya klinik sendiri, gedung 5 lantai. Kalau teman-teman pernah ke Medan di Jalan Amir Hamzah, ya, itu di dunia itu cuma ada 2 aja. Di negara India, kalau tidak salah di Mumbai dan di Kota Medan. Itu adalah kebanggaan kami sebagai anggota Lightstone yang ada di Kota Medan. Kami itu begitu kompak, makanya kita punya klinik sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu film lain nanti yang berkunjung ke Medan bisa call saya, bisa melihat langsung kegiatan operasi katarak gratis itu seperti apa, bisa masuk sampai ke operasi. Ya, ini setiap bulan kita lakukan ini. Ya, pagi tadi ini kita lakukan. Walaupun saya ketuanya hadir ke sini karena ingin mengikuti pelantikan Bagas, tapi di sana tetap berjalan. Teman-teman saya semua membantu kegiatan itu tetap berjalan seperti biasa. Ya, film lain mungkin bertanya, kenapa sih Lightstone itu begitu konsen terhadap yang namanya buta katarak yang bisa disembuhkan? Kita dimotivasi oleh seorang yang namanya Helen Keller. Oh, yang anak muda tinggal secingannya Helen Keller seperti apa sih orang ini? Ini adalah seorang buta dan tuli yang cukup terkenal di masanya. Beliau ini pernah diundang oleh Lightstone dan hadir di konferensi Lightstone pada tahun 1925. Ya Bapak Ibu. Beliau inilah yang memotivasi Lightstone untuk membantu memerangi buta katarak yang bisa disembuhkan. Ya sejak itulah Lightstone itu begitu konsennya membantu pasien-pasien yang buta katarak. Ya sampai hari ini ya. Ya, dan beliau itu pernah mendapatkan penghargaan dari Lightstone Lion Humanitarian Award dari Lightstone International. Ya, dan setiap tahun Lightstone itu membagikan tongkat putih ini ke tunanetra. Kalau di Medan setiap tahun ini kita ada kasih 200-300 tongkat putih ini yang sangat bermanfaat bagi penyandang tunanetra.
Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, dari mana sih duitnya operasi katarak? Gak murah ya Bapak Ibu ya, operasi katarak itu sangat mahal sekali. Ya, kita bisa biayain ratusan orang, apalagi operasi di bagian ini, biayanya paling besar. Karena kita kirimkan dokter dari Medan, satu tim dokter, sewa satu bus, selama 3 hari, operasi 200 lebih pasien itu hampir rata-rata habisnya 300 juta sekali operasi. Dari mana dananya itu? Dananya itu adalah kita kumpulkan melalui kegiatan jalan sehat. Ya, jalan sehat ini setiap tahun kita laksanakan, disponsori oleh berbagai perusahaan. Yang terakhir itu oleh susu Adlin yang pernah minum ya teman-teman. Ya, ini 15.000 kaos yang kita jual. Ini pesertanya ini yang tahun lalu ini 12.000 memenuhi lapangan Benteng Medan. Ya, dana-dana inilah yang terkumpul kita pakai untuk mendanai kegiatan operasi mata katarak gratis di distrik kita ini. Ya, ini sudah 40 kali kita lakukan ini. Ini luar biasanya, cuma Medan aja bisa lakukan acara jalan sehat. Jakarta kota yang begitu besar tuh tidak bisa setiap kali. Mereka nggak setiap tahun melaksanakan. Kalau Medan itu udah 40 tahun ini melaksanakannya ini, 40 kali. Cuma 2 kali aja kita stop karena COVID. Ya, dan klinik mata kita sudah didirikan sejak 1990. Sudah ada kita melaksanakan kegiatan operasi mata katarak gratis jauh sebelum ada BPJS. Kita sudah lakukan itu. Ya, oke, Bapak Ibu, inilah line stroke ya. Ini ada foto-foto berbagai kegiatan line stroke yang dilaksanakan yang menyangkut dengan 8 program utama line stroke ini. Ini rata-rata di Medan semua, di kegiatannya semua ya. Ini kunjungan ke kanker anak ya. Ya, ini berbagai kegiatan. Penanaman pohon. Ya, ini Bapak Ibu, ini yang luar biasa sekali. Ya, sejak line stroke itu ada di Indonesia, ini adalah bantuan terbesar yang pernah Indonesia terima. Ya, mungkin teman-teman pasti semua tahu nih, bencana tsunami, bencana yang paling dahsyat menurut saya di muka bumi ini. Ya, yang menghantam Provinsi Aceh. Ini ratusan ribu orang meninggal. Line Stroke Internasional sebagai organisasi pengabdian langsung mengirimkan sumbangan itu kira-kira 2 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan itu kira-kira 33 miliar yang dipakai untuk membangun 150 rumah di Banda Aceh, 750 rumah di Seneden, ada bot, sampan, dan sekolah klinik kita ada bangun semua ini. Ya, mungkin angka ini 2 juta US dollar ini yang tercatat, tapi selain ini banyak sekali kelompok lain seperti yang ada di Kota Medan itu mendapat kiriman bantuan. Itu yang tidak tercatat, mungkin nilainya itu ratusan miliar ini bisa. Ya, untuk ke Aceh semua. Tapi yang tercatat 2 juta US dollar yang tercatat. Yang kebetulan ini ada foto saya ini yang gede kan apa? Ini saya ini pada tahun 2017. Saya dengan beberapa mantan gubernur kami pernah mengunjungi rumah-rumah yang pernah dibangun oleh Line Stroke ini. Ya, ini utuh nih, logo Line Stroke masih ada, rumahnya masih utuh semua. Yang dibangun oleh Line Stroke pada tahun 2004. Ya, beberapa yang melaksanakan proyek ini sudah meninggal juga, teman-teman Line Stroke kita yang melaksanakan proyek ini sudah meninggal. Tapi ini rumah-rumahnya masih dihuni oleh ahli warisnya semua, ada korbannya masih ada yang terselamatkan, masih menghuni rumah-rumah ini semua yang dibangun ini. Ini luar biasa kan Kota Medan ini. Itulah dia. Ya, ini 2017 berarti 13 tahun setelah bencana ini masih utuh. Nanti pada kesempatan saya akan bersama Gubernur Jonia akan kunjungi lagi rumah ini semua. Ya, inilah luar biasanya lanjut. Ya, ini berbagai bencana dimanapun. Pekanbaru sendiri juga beberapa bulan yang lalu ya Gubernur ya, waktu banjir di Pekanbaru, Line Stroke Internasional juga mengirimkan bantuan. Ya, harapan kita tentunya jangan kita terima bantuan berarti daerah kita terkena bencana ya, mudah-mudahan jangan terima bantuan. Oke Bapak Ibu, ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Line Stroke di Kota Medan.
Yang Pekanbaru saya nggak punya foto-fotonya. Ini Hari Anak Nasional, biasa ribuan anak kita undang. Nanti bulan 7 ini kita laksanakan di Kota Medan. Ya, ini berbagai acara keagamaan juga kita laksanakan. Ya, ini ada peace poster contest, menggambar poster perdamaian. Ini dilaksanakan di seluruh dunia nih. Pemenangnya ini akan dikirim beserta orang tuanya ke Amerika Serikat atau pusat Lions Club. Ya, Indonesia kebetulan Jakarta kayaknya pernah sekali mendapatkan menjadi juara ini. Ya, biasanya ini dari China yang mendapatkan juara setiap tahunnya. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita juga bisa buat acara kegiatan peace poster contest ini di kota Bagansi Api-Api. Saya yakin di daerah sini pasti banyak sekali anak-anak yang pintar menggambar ini. Tapi sayang kalau nggak ada lombanya, gimana? Mereka bisa eksplor kemampuan mereka itu. Ya, dengan adanya Lions Kebalikan ini nanti akan bisa kita laksanakan. Ini juga ada program yang luar biasa, ada program pertukaran remaja. Jadi setiap tahun Lions Club itu dari distrik kita ada 10 anak-anak yang pintar bisa berbahasa Inggris akan dikirim ya mengikuti pertukaran remaja. Dan kita juga menerima juga, ini bulan 10 ini kita ada menerima beberapa anak, ada 10 anak dari berbagai negara yang diterima oleh Lions Club yang ada di Kota Medan ini. Kita bawa jalan-jalan ke Danau Toba, ke Samosir ini ya, melihat budaya-budaya Indonesia. Ya, jadi kalau ada anak-anak Firula yang pintar bahasa Inggris boleh ikut di program ini tanpa biaya. Ya, ini ada rapat kabinet yang kita laksanakan setiap 3 bulan sekali. Ya, selain kita rapat, di acara rapat kabinet ini kita jalan-jalan juga nih. Ini rapat kabinet kedua, kita berkumpul semua 100 orang lebih, kita jalan-jalan ke Pining. Setelah rapat kita jalan-jalan wisata. Ya, bagi Firula yang berminat silakan. Jadi di Danau Toba, Marina Resort pada bulan Maret ini ya. Jadi juga Danau Toba ini boleh semua anggota boleh ikut. Ya, ini Bafran yang setiap tahun disponsori oleh Busan Auto Finance. Ini dananya terkumpul dipakai untuk kegiatan-kegiatan Lions Club. Ya, jadi Lions Club Internasional itu kita juga banyak donatur dari pihak lain. Salah satu Bill Gates juga donatur kita. Mungkin juga yang terakhir ini ada sumbang kacamata dari Esilon. Pernah dengar nggak? Kalau kacamata pasti tahu ya, pabrik kacamata yang paling terkenal. Kita mendapatkan 300.000 kacamata gratis yang bisa kita bagikan. Ya, dan distrik kita ini mendapatkan 75.000 kacamata. Ya, nanti dengan adanya Bagan Host ini bisa bantu kita salurkan. 75 kacamata gratis itu aja tidak habis tahun ini kita bagikan. Ya, jadi kita butuh tangan-tangan pengabdian di daerah-daerah terutama yang masih kurang mampu, belum sanggup beli kacamata, Lions Club yang bagikan. Indomaret juga pernah memberikan bantuan bagi Lions Club. Ya, mungkin Bapak Ibu berapa tahun yang lalu pernah menjumbang uang receh ya, belanja di Indomaret. Kasihnya nanya ini boleh nggak disumbangkan, itu semua ke Lions Club. Kita pernah terima dari Indomaret itu 1,2 miliar yang dipakai untuk sumbangan penggantian kacamata gratis bagi anak-anak di sekolah SD yang kurang mampu. Ya, seperti itu. Ya, ini berbagai training semenjak kita bergabung. Kita selain melaksanakan kegiatan sosial, kita secara pribadi juga di training supaya jadi pintar kita, supaya jadi percaya diri, supaya belajar organisasi. Mungkin kalau Bapak Ibu kegiatan sosial ya tanpa Lions Club, sebenarnya saya bilang tak perlu Lions Club juga udah biasa melakukan kegiatan sosial kan. Kita punya duit minggu kita sedang ajak istri kita, anak kita beli beras ya, kegiatan sosial udah bisa. Tanpa Lions Club itu sudah bisa benar. Tapi bergabung di Lions Club itu kita merasakan hal-hal yang berbeda. Ya. Ya, ini berbagai training nih, kalau di Medan ini ada di training nih, presiden, sekretaris dilatih semua apa sih kerjaannya, tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, bendara seperti apa, semua ada tugas-tugasnya, jelas semua ini. Ya, ini konvensi kalau kita mau ikut bergabung juga boleh. Ini terakhir di Melbourne, Australia, di konvensi 10006. Jadi gubernur kita dilantik di Melbourne 1 tahun yang lalu, ya.
Jadi periode Lions Club itu mulai 1 Juli sampai 30 Juli. Jadi masa jabatan kita sudah mau berakhir ini, tinggal 10 hari lagi. Jadi konvensi juga, ini yang di Jakarta, bulan lalu, bulan 5 kita konvensi di Pontianak. Jadi anggota-anggota Lions Club itu boleh ikut bergabung, punya teman-teman, berkenalan dengan Filolai yang ada di seluruh Indonesia. Tahun depan itu di Bandung, kalau teman-teman di Batam mau ikut silakan kita ajak sambil jalan-jalan ya. Oke, ini pelantikan anggota yang setiap tahun kita lakukan 2 kali, setahun 2 kali pertandingan olahraga. Ini luar biasa lagi, Filolai Bapak Ibu. Kita tahun lalu ada membuat buku Lion di Sipinsur dan Toba. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan jalan-jalan liburan ke Danau Toba, ini ada satu buku yang diresmikan oleh Bupati Humbang Hasudutan ini, Pak Bosma, dia hadir beliau ini. Ya, view-nya begitu bagus, diizinkan membelangi view yang begitu bagus Danau Toba ini. Ya, kalau film lain ada yang berkunjung ke Medan boleh, ini ke lokasi itu. Ya, ini berbagai kegiatan yang luar biasa. Ini tertutup ini. Boleh. Jadi kita Lions Club ini berpartner dengan pemerintah. Ini ada salah satu Lions Club, itu Lions Club Medan Mulia, membangun jembatan ini. Harganya nggak murah biaya ini. Kurasa ini minimal 1 miliar ini. Dan Lions Club Medan Mulia pernah membangun instalasi gawat darurat di Kota Tarutung, Rumah Sakit HKBP Tomensen pada tahun 2017. Ini rumah sakit IGD ini dipakai sampai saat ini. Ini saya juga ikut hadir waktu itu. Ini foto saya ikut juga hadir di Tarutung dan rumah sakit IGD ini dipakai sampai saat ini. Ya luar biasa ya Lions Club ya, ini biayanya ini seingat saya ini 1,5 M ini kita bangun IGD. Ya kita kumpulin dana dari masyarakat, kita bangun ini. Kebetulan rumah sakitnya itu rumah sakit peninggalan zaman Belanda itu. Jadi IGD-nya tidak layak. Lions Club Medan Mulia berkesempatan untuk membangun ini. Ya luar biasa sekali ini Lions Club kita ini. Ini gubernur kita meresmikan juga, ini ada apa ini? Gubernur ini legacy project air bersih ya di desa apa saya lupa ini. Ini di Belawan ini. Gubernur kita ini masih baru nih. Semester yang lalu kita buat air bersih di daerah Belawan ini. Oke, fellow lain Bapak Ibu semua, mungkin ada yang bertanya, manfaat apa untuk saya bergabung sebagai anggota Lions Club ya? Untungnya apa bagi saya? Ya, yang pertama itu adalah memperoleh kepuasan karena dapat membantu sesama membutuhkan bantuan, belajar berbagi dan belajar mengabdi. Ya inilah kepuasan ini. Ya karena Bapak Ibu semua fellow lain kita ini adalah makhluk sosial ya. Mana ada manusia ini di dunia ini bisa hidup sendiri, ada nggak ya? Nggak ada ya. Walaupun kita kaya pun kita pasti saling membutuhkan semuanya. Nggak bisa hidup sendiri kita. Baikkannya kalau kita kaya sendiri, teman-teman kita sekeliling kita itu kurang mampu semana seperti apa. Jadi kita harus saling berbagi. Hidup itu seperti itu. Kita makhluk sosial. Ya kita berlebihan ya kita harus sharing. Melalui Lions Club kita bisa berbagi kepada masyarakat sekeliling kita itu. Ya. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, berkomunikasi dan pengembangan diri. Tentulah ini Bapak Ibu nanti jadi presiden, belajar pidato hari ini, belajar memimpin, ada training-trainingnya, kita belajar lah. Tapi kalau kita sendiri kegiatan sosial aja, bagi beras kan selesai kan. Tapi kalau di Lions Club itu banyak struktur-struktur jabatan yang bisa kita tempati untuk kita saling belajar. Ya terutama apalagi yang muda-muda yang sedang kuliah, sudah belajar prakteknya gimana? Tentunya kita harus cari organisasi yang baik tempat kita untuk belajar. Salah satunya adalah Lions Club kita belajar. Kalau di sekolah, di kampus itu ilmunya. Belajar prakteknya di mana? Ya harus di organisasi. Ya, yang salah satu yang terbaik adalah Lions Club karena sudah 108 tahun. Organisasi ini sudah teruji Bapak Ibu semua. Karena kita sudah melewati berbagai krisis ekonomi di dunia, Perang Dunia Kedua, kemudian berbagai krisis ekonomi, gejolak-gejolak di mana Lions Club ini bertahan. Artinya apa? Organisasi itu begitu hebat, sudah teruji. Kemana lagi kita cari organisasi yang begitu hebatnya? Ya inilah Lions Club. Bukan karena saya lama ya, karena memang ini sudah berproses dia. Ya ini semua belajar berorganisasi secara parlemen ya.
dengan acuan Robert Rule of Order. Jadi luar biasa karena tata cara berorganisasi Lions Club itu sudah sangat parlementer. Makanya kemarin kita lantik ya di Pekanbaru, salah satu contoh presidennya adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Makanya beliau juga, saya bilang Pak Robin ini sama, saya bilang sama kami, sama-sama mengabdi. Cuma selama ini Bapak mengabdi sebagai anggota dewan pribadi, Bapak mengabdi. Kita ajak Bapak itu bergabung ke Lions Club bersama-sama, kita pakai Robico ini kita mengabdi. Jadi kekuatannya lebih hebat gitu ya. Ya, jadi kalau beliau itu setuju ya memang seperti itu. Kalau kita kerjakan sendiri, sedikit yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita bersama-sama banyak hal yang bisa kita kerjakan. Seperti tadi yang rumah sakit itu kalau satu orang cuma kita keluarin 1,5 M untuk bangun satu unit gawat darurat, mungkin mustahil ya. Oke, kemudian keuangan Lions Club itu sangat akuntabel. Ya, jadi kita ada dana-dana yang kita terima akan dilaporkan semua secara jelas, nggak transparan. Ya seperti itu. Iuran yang diterima dari anggota, dana-dana sumbangan dari masyarakat, semua tercatat semua. Itu adalah memiliki sahabat di dalam dan luar negeri. Pastilah Bapak Ibu ya. Kayak hari ini kita teman-teman dari Medan mendapatkan teman-teman baru di bagian Siapi ini ya. Besok lusa kalau kita datang lagi bisa kita kontak teman-teman kita. Kalau teman-teman ke Medan bisa hubungi kami. Ini kita pasti dapat teman. Karena kita udah satu bendera Lions Club ya. Ya pasti lah teman-teman. Tapi kalau kita ada itu konvensi internasional banyak kan. Kalau gubernur dia udah ikut pelatihan di luar negeri, temannya banyak di Australia dimanapun dia punya anggota Lions Club. Dan keenam, membangun jaringan antara anggota DOK. Ya di Lions Club itu memang tidak boleh berbisnis. Tapi masa kita udah saling kenal, ada bisnis yang contoh ya apa salahnya ya. Pasti kita cari teman-teman kita lah yang dekat ini, mau beli apa, masa kita cari orang luar, udah kenal. Ya seperti itulah. Tadi itu terakhir kepada remaja. Oke, ini berbagai training yang bisa diikuti. Kalau Bapak Ibu film lain ke Medan yang sudah bergabung silakan, ada jadwal-jadwalnya. Ya, kemudian ini yang paling penting nih Bapak Ibu yang terakhir, sebagai anggota Lions Club itu syaratnya ada 8 poin. Saya yakin dan percaya 3-8 pasti Bapak Ibu film lain hari ini yang dilatih sudah memenuhinya. Tapi yang paling penting itu adalah poin keempat. Jadi film lain yang hadir di sini yang akan dilatih ini semua memenuhi syarat ini. Harus diundang. Lions Club itu tidak membuka pendaftaran. Jadi Bapak Ibu mau mendaftar, teman-teman hanya membuka daftar, kita tidak membuka pendaftaran. Tidak ada pendaftaran. Kita harus diajak. Jadi hari ini Bapak Ibu film lain dari Bagan Bos ini sudah diajak oleh Lions Club Rio Property. Dia sudah memenuhi syarat. Dan begitu teman-teman juga diajak oleh Presiden Suryanto, ya seperti itu. Kalau mau mendaftar ditolak, nggak boleh mendaftar. Tapi yang paling penting itu adalah iuran, Bapak Ibu. Ini iuran itu sama semua di seluruh negara. Di negara manapun kita bergabung angkanya sama. Uang pendaftaran $35 per tahun. Kalau dirupiahkan kira-kira 550.000. Kemudian iuran per tahunnya $48 per tahun, kira-kira 650.000. 650 ribuan atau 700-an kalau dirupiahkan. Iuran listrik itu kira-kira 35.000 per bulan. Ya kalau dirupiahkan itu kira-kira 105.000 per bulan. Ya, tapi khusus untuk Bagan Bos ini kayaknya join together ya, karena program join together ini dihapus ini. Tinggal $300 itu untuk berapapun anggotanya, cukup ringan dia berikan. Karena dia Lions Club ingin mengajak lebih banyak teman-teman bergabung di Lions Club ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan dibayar setiap bulan Juli dan bulan Januari setiap tahun. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih Lions Club? Saya sudah diajak bergabung, mau kerja, mengabdi, bayar iuran lagi ya. Bingung ya. Ada teman-teman tanya saya kalau aja bersuruh saya bayar lagi. Ya Bapak Ibu, iuran ini adalah seperti darah kita ini Bapak Ibu. Inilah iuran ini yang membuat organisasi kami ini bisa bertahan 108 tahun. Karena di internasional kita di kantor pusat kita punya kantor sendiri, punya staf 350 orang yang untuk mengelola, ya, kelola keanggotaan kita, program-program kerja kita, mengelola sumbangan-sumbangan dari pihak lain, dari donatur lain.
Begitupun di Indonesia, di Jakarta kita punya kantor BPPN di Jakarta, itu perlu biaya itu. Ya, kemudian di Medan sendiri kita pun juga punya staf di kantor kita di Jalan Amir Hamzah. Kita punya gedung sendiri 5 lantai itu ada beberapa staf yang kita biayai seperti itu. Jadi inilah iuran inilah yang berguna untuk kelola organisasi ini. Supaya makanya Bapak Ibu jangan khawatir, ada yang bertanya, "Waduh Pak, Ruth, saya kan sibuk sekali, kamu ajak, mungkin cemana saya mau aktif." Gak apa-apa Bapak Ibu, kami semua itu ada kerjaan semuanya. Ya, Senin sampai Sabtu pun kami kerja. Biasanya kami bakso cuma minggu aja. Karena ini kebetulan karena ada pelantikan, kami tinggal kerja kita beberapa hari, kita datang ke Bagansi APMP. Besok pulang kita langsung kerja juga. Ya nggak boleh ditinggalkan. Walaupun begitu, Bapak Ibu kalau sibuk pun nggak apa-apa. Kalau cuma bayar iuran saja, Anda ini sudah mendukung yang namanya Lions Club. Ya, walaupun Anda itu tidak melakukan apa-apa, tapi sudah mendukung organisasi ini bekerja terus tanpa berhenti, karena dia ada di 230 negara 24 jam dia. Hari ini malam sana di negara lain dia lagi baksos ini mungkin ya, karena kita 24 jam. Inilah Lions Club ini Bapak Ibu ya, kita punya kas aktivitas dan kas sosial ini dibagi secara jelas. Jadi tidak mudah-mudahan di Lions Club itu tidak terjadi yang namanya wah ini mencurigai ada korupsi apa yang biasa jangan terjadi, karena keuangan kita itu begitu jelasnya. Kalau di distrik itu duitnya itu diaudit, nanti ada sebagian iuran distrik itu yang disetorkan gubernur distrik dipegang oleh bendahara kami itu nanti diaudit di bulan 7 dan dananya dipakai kemana sih? Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan semua, tidak sembarangan ya. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya, ini penjelasan singkat tentang Lions Club. Mungkin ada informasi apapun, sekarang ada zamannya digital, tinggal searching di Google aja sudah tahu semua. Mudah-mudahan Lions Club ini setahu saya 3 bulan saya mengabdi tidak ada berita-berita negatif tentang Lions Club, karena murni kita pengabdian, tidak ada kepentingan apapun seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pelo lain.